Kabupaten Pati, Angkatan 4. Kebetulan saat ini saya sedang berada di SMK Bani Muslim Pati. Saya ingin mensosialisasikan materi-materi yang sudah saya dapatkan selama sekitar 2 bulan pembelajaran di pendidikan calon guru penggerak. Kemudian apa saja yang ada di dalam modul 1 tersebut? Antara lain adalah ada filosofi pendidikan menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru, kemudian visi guru, dan yang terakhir ada tentang budaya positif. Jadi saya mohon waktunya, mudah-mudahan nanti ilmu yang akan saya bagikan ini bermanfaat. Yang pertama, pendidikan. Nah, pendidikan ini sebenarnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat berkebangsaan. Maksudnya bagaimana? Jadi sejatinya memberikan pendidikan pada anak itu membuat mereka menjadi lebih berbudaya, membuat satu peradaban biar anak itu lebih beradab seperti itu. Kita tidak menciptakan apapun karena mereka sudah tercipta sesuai dengan kodratnya, tetapi kita menuntun tumbuh kembang mereka. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara berikutnya, bahwa pendidikan itu tidak sama dengan pengajaran. Kenapa seperti itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, kalau pernah ada yang mengatakan mendidik anak itu seperti mencoret-coret kertas kosong, pernah mendengarnya? Pernah ya? Itu sangat bertolak belakang dengan prinsip atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena menurut beliau, anak itu bukan kertas kosong. Mereka sudah memiliki kodratnya dari sejak lahir. Sudah ada potensi-potensi dari dalam diri mereka masing-masing, hanya saja belum terasah, belum ada yang membimbing seperti itu. Kemudian, nah ini analoginya seperti ini. Guru itu menuntun. Saya punya gambar di sini. Sebelah kiri ada peternak, kemudian sebelah kanan ada pendidik. Kita ibaratkan seorang pendidik itu seperti peternak, memelihara beberapa jenis unggas, misalkan ada bebek, ada ayam, kemudian ada burung. Apakah kita mentreatment bebek, ayam, burung itu dengan treatment yang sama? Tidak. Gak mungkin kita kasih makanan ayam ke burung atau makanan bebek ke burung dan sebaliknya. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita beri mereka treatment yang berbeda-beda. Contoh misalkan dikasih lingkungan yang baik, yang sehat, dikasih makanan yang baik. Kemudian kalau sudah berhasil, mungkin nanti pada saat ingin panen telur, dapat telur yang maksimal, dagingnya juga bagus. Kemudian burung kalau misalkan kicauannya bagus, maju menang lomba dan sebagainya. Sama seperti seorang pendidik, anak-anak itu punya potensinya masing-masing, keunikannya masing-masing. Setiap anak itu spesial. Kita tidak bisa memberikan atau menyamaratakan perlakuan kepada semuanya. Yang satu mungkin lebih suka dengan cara yang sangat halus. Nah, kamu begini misalkan. Tapi yang satu dengan cara yang tegas. Ada yang seperti itu. Bermacam-macam. Kemudian tidak hanya dari faktor yang diberikan oleh pendidik saja, tetapi faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Begitu. Nah, ini latar belakang kenapa kita perlu sebuah perubahan di sistem pendidikan di Indonesia. Karena selama ini sistem pendidikan di Indonesia itu masih banyak yang teacher center. Teacher center itu seperti apa? Terlalu berpusat pada guru pembelajarannya. Guru ceramah, guru ngajarin ini, ngajarin itu. Ya benar bagus, tetapi tidak selalu seharusnya seperti itu. Nanti kita lihat perubahannya akan jadi seperti apa. Kemudian masih banyak juga guru yang berorientasi pada nilai. Oh, bocah ini di sini ulangan seminggu. Anak ini ulangan nilainya segini, oh berarti dia nggak mampu. Anak ini nilainya
mampu. Padahal belum tentu dia tidak mampu, belum tentu dia mampu. Mungkin ada di bidang lain, atau mungkin cara kita yang kurang tepat dalam memaksimalkan potensi-potensi mereka. Nah, dengan kurikulum yang ada, pernah nggak merasa yang sudah pernah mengajar mungkin ya, merasa bahwa terlalu fokus pada pencapaian kompetensi kognitif siswa. Jadi kayak kejar-kejar materi, begini, jadwalnya begini, satu semester materinya sekian, harus selesai. Pernah merasa seperti itu untuk yang sedang mengajar? Pasti pernah. Tapi hal itu sebetulnya kurang baik, karena pasti kita akan sedikit mengesampingkan pendidikan karakter. Padahal yang paling utama sebetulnya, bekal yang paling utama adalah pendidikan karakter anak. Ya, oke. Kemudian yang ingin kita tuju ada di sini. Nah, yang ingin kita tuju adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan sehingga terwujud student well-being. Student well-being ini berarti siswa yang selamat dan bahagia, pintar ya bahagia. Kenapa muncul seperti ini? Sejarahnya ada di Jepang. Jadi di Jepang itu banyak orang pintar tapi mereka kurang bahagia. Menurut riset begitu. Nah, di Indonesia ini pengen diubah arah pendidikannya, gimana biar mereka itu bisa kompeten tapi juga bahagia. Gitu. Kemudian penguatan karakter siswa, nanti saya kenalkan kepada jenengan tentang profil pelajar Pancasila. Dan yang paling utama adalah guru itu menuntun, bukan menuntut ya, guru menuntun, menjadi pamong dengan memfasilitasi dan memberi arahan pada siswa. Mereka sudah punya potensi, mereka sudah punya bekal, tinggal kita ingin menuntun. Kan ada jalan, itu ada jurang. Tapi nggak perlu terus kita mendoktrin mereka, kamu harus mengambil jalan ini, tidak. Biar mereka ambil jalannya sendiri, tapi kita akan, kalau kamu ke sana nanti ada jurang, kalau kamu ke sana nanti ada jembatan, kalau kamu ke sana kamu akan melewati duri-duri dan lain sebagainya, misalkan. Yang pasti semua itu dilakukan untuk perubahan yang berpihak pada murid. Nanti peran guru penggerak adalah satu, jelas sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, tidak hanya guru penggerak, semua guru diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Hal yang paling kecil aja ya, di kelas misalkan, anak ramai, gimana cara kita mengatasinya? Kita pasti punya cara masing-masing. Gitu. Kemudian bagaimana biar kelas ini dari awal sampai tujuan itu tercapai bisa kita pegang, bisa kita buat kondusif suasananya. Nah, ini juga penting. Peran guru di sini sangat penting, gitu ya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nanti Bapak Ibu bisa ikut ke MGMP atau mungkin ke komunitas-komunitas lain sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, itu tidak hanya menjadi pasif, tetapi juga mencoba untuk aktif. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Misal nih, saya belum begitu paham tentang editing video. Nah, saya minta diajari sama Pak Dika misalkan, gitu ya. Bersedia ya Pak Dika ya. Jadi menjadi coach untuk guru lain itu tidak harus menunggu kita jadi narasumber sebuah acara. Kok jenengan melihat, ini sepertinya kesulitan dalam menginput nilai misalkan. Coba aja kita dekati. Kenapa Bu kesulitannya apa? Kenapa Pak kesulitannya apa? Oh, ini caranya kalau jenengan tahu. Seperti itu. Jadi menjadi coach untuk guru lain. Berikutnya ada mendorong kolaborasi antar guru dan stakeholder. Di sini maksudnya misalkan ada rapat komite seperti itu, kita coba memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, yang bisa menjadikan satu perubahan yang lebih baik, ya. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk hal ini sebenarnya jangan dibayangkan yang terus semua siswa harus jadi pemimpin. Paling tidak mereka bisa memimpin dirinya sendiri tentang apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan ingin jadi seperti apa mereka. Banyak di sini kalau mungkin jenengan masih
punya waktu nanti coba tanya ke siapa. Le, yuk kamu besok mau jadi apa sih? Mungkin masih ya, sebagian besar akan menjawab nggak tahu. Nah, tugas kita adalah biar mereka paling tidak menjadi pemimpin untuk diri mereka sendiri, mengenali potensi mereka sendiri. Gitu. Biasanya tuh pada jawabannya nggak tahu, belum tahu. Tapi ya ada juga yang sudah tahu, saya pengen jadi. Kayak kemarin saya menyampaikan sebuah materi di kelas 12 ada tentang dream gitu ya. It's my dream. Ada yang ingin jadi ambasadornya UNICEF, gitu kan? Kita nggak pernah tahu anak tuh ada yang punya mimpi sebesar itu gitu. Tugas kita apa? Untuk mereka aja kasih motivasi. Gitu. Katakan bahwa itu mungkin terjadi dan pasti bisa kalau kamu mengupayakannya. Kasih masukan positif. Berikutnya adalah visi. Saya pengen tanya ke siapa ya? Pak Danang. Pak Danang, visi Danang sebagai guru apa? Membuat murid menjadi lebih dari dunia. Luar biasa. Ingin membuat murid menjadi lebih dari dunia. Ingin membuat murid menjadi lebih dari dunia. Oke, itu sebuah visi ya, betul dan jelas. Gurunya bisa memperbaiki misalkan sepeda motor, muridnya harus lebih dari itu, modifikasi mungkin ya, dan lain sebagainya. Bagus. Memang seorang guru harus memiliki visi, bukan hanya visi sekolah yang tertulis di sini saja, ini secara umum. Tetapi secara pribadi, jenengan pengen murid jenengan itu seperti apa? Pak Iqbal, visi jenengan apa? Untuk murid, Yes. hidup bebas dan merdeka. Hidup bebas dan merdeka. Oke. Oke. Hidup bebas dan merdeka ya Pak ya. Bagus sekali. Yang penting jenengan tahu visi jenengan tahu bagaimana cara jenengan untuk mencapai visi tersebut. Secara garis besar, visi seorang guru adalah nanti untuk kurikulum terbaru yang pertama jelas merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Yang kedua adalah menuju profil pelajar Pancasila. Yang seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Nah, ini menjadi seorang student well-being ya. Yang pertama, mereka beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Tidak cuma mau bekerja sendiri, tetapi juga mau bergotong royong. Kemudian kreatif juga penting ya. Kemudian bernalar kritis. Masih banyak siswa kita ditemukan gitu ya, yang mereka pasrah aja gitu, dikasih apa pasrah aja. Padahal sebenarnya yang baik adalah mereka mampu mengkritisi apa yang mereka dapatkan, bukan berarti protes. Bu, kenapa saya diajarkan ini? Bu, kenapa saya perlu pelajari ini? Kenapa saya harus begini? Paling tidak itu muncul pemikiran seperti itu di mereka. Bernalar kritis, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Nah, karakter-karakter ini adalah yang ingin dituju oleh kurikulum terbaru nanti. Melalui apa? Jadi kalau di guru pembelajaran ini ada materi tentang inquiry apresiatif. Sudah pernah dengar? Belum ya? Belum pernah dengar. Untuk mewujudkan sebuah perubahan di sekolah, kita perlu melakukan salah satunya adalah inquiry apresiatif, yakni merupakan sebuah pendekatan kolaboratif yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari suatu organisasi atau komunitas serta mengembangkannya dengan cara berangkat dari kekuatan positif sehingga terbentuk suasana positif dan apresiatif. Simpelnya kita ambil kekuatan positif yang ada di sekolah terus kita kembangkan. Jadi bukan dari pertanyaan masalah sekolah ini apa, bukan, tetapi kita cari kekuatannya. Sekolah ini tuh bisa apa sih? Kekuatannya ada di mana? Muridnya banyak, ya kita maksimalkan di situ. Kalau muridnya banyak, apa yang bisa diwujudkan? Oh, kalau di sini agak
dari hal yang positif. Ini inquiry apresiatif. Nanti jaringan juga mungkin akan dikenalkan dengan yang namanya bagja. Apa itu bagja? Salah satu model dari inquiry apresiatif untuk menerapkan sebuah perubahan, yakni yang pertama dengan buat pertanyaan, kemudian yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali impian, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Ada tahapannya. Saya beri contoh untuk lebih jelasnya kali. Misalkan ini ya, bagja, rancangan implementasi model pembelajaran inquiry apresiatif. Tujuan umumnya apa? Untuk menumbuhkan kepekaan siswa terhadap lingkungan melalui aktivitas gotong royong. Di sini ada misalkan kegiatan Sabtu bersih. Tujuan khususnya ini menumbuh kembangkan budaya Sabtu bersih di sekolah, tapi belum maksimal misalkan seperti itu. Buat pertanyaan dulu, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui tingkat kepekaan siswa terhadap lingkungan? Bisa melalui kuesioner, bisa melalui observasi, gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan tujuan ini? Yang pertama ya otomatis stakeholder yang paling utama siapa? Kepala sekolah tentunya. Kita punya misi, punya ide, punya gagasan, tapi tidak dikoordinasikan dengan kepala sekolah, ya mentah. Kita punya ide apa? Koordinasikan dengan kepala sekolah. Kalau memang itu baik, dapat dukungan, bisa diterapkan melalui implementasi model pembelajaran ini. Dan baru agar nanti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi jadinya win-win solution atau model berpikir menang-menang. Itu yang ingin dicapai. Tapi saya rasa memang untuk prakteknya tidak mudah, tapi yang paling penting saat ini adalah kita punya mindset seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dimulainya ya dari kita sendiri dulu, dari diri kita sendiri dulu. Satu orang berubah, satu orang nanti jadi 3 orang. Tidak harus kita memaksakan atau menginginkan semuanya langsung berubah, bukan ya, dalam satu waktu. Kesadaran orang itu hadirnya berbeda-beda. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia sebetulnya. Yang pertama adalah belonging atau cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Sebetulnya itu bukan dasar manusia, ini aja. Yang kedua, penguasaan atau power. Yang ketiga, kesenangan aja. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Misalkan seorang anak melakukan satu perbuatan gitu ya, jadi kacanya di kelas atau gini kan. Kira-kira apa kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi dari 4 ini? Wah, kesenangan. Saya cuma pengen belajar dansa kok, lucu kalau lihat dia nangis lucu gitu. Itu kebutuhan dasarnya seperti itu. Atau mungkin anak yang bolos atau dia buruk itu apa ya? Bahasa Indonesia-nya apa buruk ya? Iya, nilai ya bolos juga ya, tapi di tengah-tengah pelajaran begitu. Untuk kebutuhan apa? Misalkan freedom, dia ingin bebas, dia sedang tidak ingin mendengarkan siapapun. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sudah ada. Kita cari tahu saja. Nanti biar kita tahu penyelesaiannya itu akan seperti apa. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia, dengan teori ya. Tapi nggak apa-apa, ini insya Allah akan kita temui setiap hari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi? Nanti saya dihukum nggak ya? Nanti saya dimarahin nggak ya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya begini, nanti saya dapat begini. Kalau saya begini, nanti saya dipuji nggak ya? Masih motivasi eksternal, karena dia mengharapkan sesuatu dari orang lain, gitu ya. Yang ketiga adalah teori motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tujuan dari pendidikan terbaru nanti, istilahnya arah pendidikan di Indonesia nantinya. Memunculkan motivasi internal atau intrinsik, bukan eksternal lagi. Anak
menyadari kesalahannya, memunculkan perasaan, oh aku ini aku salah. Saya kalau seperti ini, saya merasa ini tidak tepat. Memunculkan hal itu yang kita tuju. Jadi anak itu enggak yang setelah melakukan kesalahan, paling mesti dimarahi. Saya begini biar enggak dihukum. Saya begini biar nanti dapat nilai yang bagus. Jadi sudah bukan seperti itu lagi, tetapi mulai ada motivasi internal. Kalau saya melakukan ini, saya nanti akan jadi orang yang seperti ini. Kalau saya tidak melakukan ini, saya nanti akan mendapatkan hal yang sama. Jadi dari motivasi internal. Oke, budaya positif, lingkungan positif. Kita teruskan lagi menjadi keyakinan kelas. Paling kecil yaitu peraturan kelas. Kita pasti tahu bahwa di setiap kelas atau di setiap sekolah ada peraturan kelas. Nah, sebetulnya ini mulai saya biasakan setelah saya mendapatkan materi dari guru gerak tersebut. Meskipun di tengah-tengah semester atau sudah bukan di awal semester lagi, tetapi saya mulai merancang keyakinan kelas dengan siswa yang saya ajar. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita lihat. Kita ingin siswa itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita coba buat keyakinan kelas sama mereka. Yuk kita bikin kesepakatan yuk. Tentang apa? Oh, tanggung jawab. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk siswa saja, gurunya juga harus begitu. Harus konsisten juga. Kalau nanti ada yang mengambil buku, harus dikembalikan ke tempatnya. Berarti kita tanggung jawab keyakinannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang mungkin bisa kita tuliskan? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi secara general itu apa saja poin-poinnya? Kalau bisa itu disepakati dengan siswa dengan. Saya melakukannya baru beberapa minggu yang lalu setelah saya mendapatkan ini. Tetapi saya sendiri merasakan ada perubahannya. Kalau mereka melakukan sesuatu, ayo masih ingat tidak sama keyakinan yang sudah kita sepakati, gitu kan? Kalau ada temannya lagi ngomong di depan, kita harus apa? Oh, harus mendengarkan Bu. Kamu yakin akan hal itu? Ya Bu, ya sudah. Jadi kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman. Ayo, judge atau hukuman gitu ya. Kamu harus mendengarkan. Kalau ada temanmu bicara, kamu harus mendengarkan. Tidak, tapi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang pernah mereka sebutkan sendiri gitu. Nah, ini yang ingin kita tuju. Kelas, mengapa tidak peraturan saja? Pertanyaannya. Jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan itu sudah ada dibuat dari dulu. Rambut harus cepat, kemudian seragam kelengkapannya masih harus dipakai. Tetapi apakah mereka meyakini itu? Belum tentu. Itu kan sudah ada. Coba kita gali kesepakatan dengan mereka melalui keyakinan-keyakinan mereka. Jadi nanti pada saat di kelas, jenengan tidak hanya sekedar istilahnya menuntut mereka untuk mengikuti peraturan, tetapi memanggil kembali keyakinan mereka. Prakteknya mungkin masih apa ya, dalam anak-anak gitu ya Pak Bu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah sedikit demi sedikit yang mungkin jenengan sudah tahu, nanti perubahan itu pasti akan terwujud. Video ini saya buat sendiri untuk memberikan contoh bagaimana segitiga distribusi itu diterapkan.
seorang guru penggerak di sini ya, harus meyakini filosofi pendidikan sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat alam dan zaman, kemudian melaksanakan sistem among, kemudian menumbuhkan budi pekerti dari pusat pendidikan, ada di sekolah, keluarga, lingkungan gitu, dan menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak di dalam diri kita sebagai seorang guru. Selain itu, kita juga harus memiliki visi yang jelas, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju, melalui cara apa, nanti akan kita pelajari sesuai berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu. Tujuan utama kita adalah satu, jelas, merdeka belajar dan student well-being. Student well-being ini yang seperti apa? Siswa kita bahagia, selamat dan bahagia itu udah paling tinggi gitu ya. Mereka bisa selamat dalam hidupnya dan mereka bahagia itu udah paling luar biasa. Alangkah luar biasanya jika di dalam student well-being itu tertanam 6 profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini kita meyakini mudah-mudahan profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan melalui pendekatan intuisi apresiatif. Kita ambil kekuatan positif yang ada dengan selalu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman yang dimiliki murid, serta diperkuat dengan nilai dan peran guru dan juga budaya positif yang ada di sekolah. Itu yang ingin saya highlight hari ini ya. Saya highlight itu berarti saya utamakan itu ya hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Kalau menurut saya penyelesaian kasus seperti tadi itu sangat bagus. Bagusnya kenapa? Karena siswa itu merasa tidak disalahkan dan tidak disudutkan. Jadi kita diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan cara yang baik-baik saja dan diminta untuk menjelaskan apa kesalahan kita. Itu kita diberikan ruang berbicara. Kan biasanya ada guru yang langsung menyalahkan, memarahi, dan ini saya merasa sangat terbantu karena emosional saya tinggi. Kalau guru bertanya seperti ini, jadi bisa lebih tenang menghadapi situasi seperti itu.